Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindak Tafiani dari kelas 3E akan menjawab pertanyaan UAS strategi pembelajaran. Jawabannya yang pertama adalah dalam meningkatkan kualitas orang siswa, misalnya dalam kualitas pendidikan, adalah dengan membentuk strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan sehingga sistem belajar mengajar di kelas tidak menjadi monoton atau membosankan, serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan pola berpikirnya. Khususnya dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang direncanakan secara khusus. Nah, dari penjelasan di atas, menurut saya pembelajaran yang menginspirasi adalah strategi pembelajaran dengan metode diskusi, karena jenis strategi pembelajaran ini dengan menggunakan metode diskusi yaitu menghadapkan siswa pada suatu permasalahan untuk menemukan solusi secara tepat. Strategi ini juga menuntut siswa untuk aktif baik dengan guru maupun dengan teman sebayanya. Jadi, pembelajaran akan lebih menyenangkan. Strategi ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihan yang pertama, dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif. Yang kedua, dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Dan untuk kekurangan yang pertama adalah kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, dapat mengaburkan kesimpulan dalam suatu pelajaran karena topiknya bisa lebih luas. Yang ketiga, seringkali ada perbedaan pendapat yang berujung pada emosi. Dan yang terakhir adalah perlu waktu lama untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Untuk selanjutnya, jawaban nomor 2. Menurut saya, ada 6 cara untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran supaya saat proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah mendorong komunikasi kelompok. Tanyakan kepada siswa apa yang ingin mereka capai melalui belajar, seperti cara apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikannya. Pendidik atau guru dapat meminta para siswa untuk dapat terbuka dan jujur mengenai tantangan yang mereka hadapi. Dengan demikian, para guru dapat solusi terbaik demi terwujudnya aktivitas belajar mengajar yang nyaman. Untuk cara yang kedua, yaitu cari tahu teknik belajar yang tepat. Guru diharuskan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh para siswa untuk memaksimalkan manfaat waktu belajar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kamu dapat membujuk mereka untuk menuju pengembangan pendekatan baru. Beberapa pendekatannya meliputi permainan belajar, yaitu dengan mengisi beberapa kegiatan dengan belajar sehingga mengurangi suasana bosan dalam pembelajaran. Yang kedua, sering-seringlah beristirahat, yaitu berpikir suatu aktivitas yang menggunakan usaha sehingga akan mengurangi tenaga. Ingatkan siswa belajar untuk berdiri, meregangkan badan, minum air, berbagai tawa dengan teman-teman mereka, dan kemudian ke proses kegiatan belajar. Cara yang ketiga adalah dengan menciptakan suasana yang nyaman. Suasana yang nyaman dalam arti mencakup banyak hal, mulai dari kebersihan dasar hingga menjalankan kegiatan belajar mengajar dalam suasana yang nyaman dan bebas gangguan. Yang keempat adalah dengan fokus pada eksplorasi dan pemecahan masalah. Kebanyakan manusia menyukai tantangan, terutama hal-hal baru yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Strategi pembelajaran yang cerdas dapat mencakup memanfaatkan website pencarian dan melakukan kegiatan berbasis penyelesaian masalah dalam waktu belajar siswa. Yang kelima adalah motivasi belajar. Memiliki tujuan dan gagasan yang jelas menjadi dasar besar untuk mencapai keberhasilan. Para guru juga dapat memberikan apresiasi kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan begitu akan memberikan motivasi kepada para siswa untuk belajar lebih giat lagi. Dan cara yang terakhir dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran adalah dengan berbagi pendapat. Ibarat pelajar memiliki kemampuan untuk berpikir kritis tentang apa yang dikerjakan dengan meminta mereka untuk menjelaskan dengan kata-katanya sendiri.
memiliki minat pada apa yang ingin diketahui, dan bagaimana mereka memahami suatu masalah atau tantangan merupakan hal yang sangat berharga dan suatu bentuk apresiasi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Langkah yang akan saya lakukan dalam memanfaatkan apa yang telah sudah saya pelajari adalah dengan menerapkan berbagai macam metode pembelajaran dengan mengikuti perubahan zaman. Langkah selanjutnya adalah menjadi guru yang baik. Artinya, guru yang baik adalah guru yang mengajari muridnya dengan hati. Seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, tetapi juga mendidik mereka. Untuk mendidik, tidak harus mengajar di bidang etika atau menjadi guru agama. Mengajar di bidang apapun, sesungguhnya guru dapat menerapkan pendidikan bagi para muridnya, yakni mengajar dengan hati. Menjadi guru jangan hanya menjadi orang yang didengarkan kata-katanya, tetapi juga harus bersedia mendengarkan kesulitan yang dihadapi oleh muridnya. Selanjutnya, guru itu adalah digugu dan ditiru. Jadi setelah kita menjadi guru yang baik, kita juga harus memberikan contoh yang baik pula bagi peserta didik agar kelak mereka menjadi anak-anak yang berkualitas. Mungkin itu saja jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sinda Oktaviani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.